Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sembari meniatkan i'tikaf sesaat, mari kita bersama-sama menambah sedikit dari pengetahuan agama Islam yang telah diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, hari ini adalah hari yang kedua yang kita lalui dari bulan yang mulia ini. Selalu kita ingat bahwa di antara keistimewaan bulan yang mulia ini adalah Allah Azza wa Jalla membuka dengan begitu lebar pintu-pintu surga dan menutup dengan rapat pintu-pintu neraka, dan Allah Azza wa Jalla membelenggu syaitan sehingga potensi seorang melakukan kejelekan dan kemaksiatan terminimalisir dengan begitu kuat. Jamaah yang berbahagia, keadaan surga yang begitu lebar dibuka dan neraka yang begitu rapat ditutup dan terbelenggunya syaitan bukan jaminan bahwa kita itu akan mulus saja dalam melalui bulan yang mulia ini. Bukan berarti kemudian kita akan selalu semangat 45 dalam menjalankan ibadah yang mulia ini di bulan yang sangat agung ini. Hadirin yang berbahagia, walaupun syaitan di dalam hadis itu dikatakan terbelenggu, namun bukan berarti kita itu selamat dari bisikan-bisikan syaitan. Kata para ulama di dalam menjelaskan hadis itu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki potensi kebaikan begitu besar. Oleh karena itu di dalam hadis lanjutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Hai orang yang ingin kebaikan, ayo menuju kepada kebaikan. Dan wahai orang yang menginginkan kejahatan dan kejelekan, berhenti dari kejelekan tersebut. Maknanya bagaimana, jamaah yang berbahagia? Ada potensi untuk seorang berbuat kejelekan, namun begitu besar peluang seorang berbuat kebajikan. Oleh karena itu, suatu hal yang harus kita fahami bersama, jamaah yang berbahagia, kita harus memiliki komitmen dan konsisten di atas komitmen itu untuk mensukseskan perjalanan kita di bulan yang mulia ini. Benar, kita masih berada di awal-awal perjalanan. Namun hadirin yang berbahagia, kita tidak boleh lengah, karena begitu cepat setan itu akan merenggut semangat kita. Begitu cepat setan itu akan menghilangkan daya tarik kita untuk beramal dengan amalan kebajikan. Oleh karena itu, di antara sesuatu yang membuat kita akan terus istiqamah di atas perjalanan bulan mulia yang agung ini adalah selalu mengisi setiap celah waktu yang kita miliki dengan amalan-amalan yang baik. Jamaah yang berbahagia, kita memiliki waktu 24 jam dengan kalkulasi kita semua di zaman ini. Kita partisi dengan istirahat di malam hari, yang itu alhamdulillah terkurangi dengan adanya sholat tarawih bagi yang melakukan qiyamul lail. Di siang hari kita terpartisi dan terkurangi dengan bekerja, beraktivitas sesuai dengan apa yang menjadi profesi kita masing-masing. Namun hadirin yang berbahagia, masih ada waktu tersisa di situ. Jangan biarkan syaitan mencuri waktu itu dari kita. Hadirin yang berbahagia, apakah bisa setan mencuri waktu dari kita
Padahal kata Nabi SAW, setan itu terbelenggu. Jawabannya bisa. Belenggu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis itu, para jamaah, menurut para ulama, mereka tidak luas, tidak bebas leluasa mengganggu manusia, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Apakah karena waktu dari bulan yang mulia itu, ataukah kesibukan manusia dengan ibadah di bulan itu? Bukan berarti kemudian syaitan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia akan jelalatan mencari mangsanya. Dan ini terbukti secara nyata. Masih ada di antara umat Islam yang mereka itu enggan menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Bahkan ada di antara umat manusia yang tidak mau melakukan sholat 5 waktu di bulan yang mulia ini. Kok bisa itu terjadi? Jawabannya, karena dia itu diganggu oleh syaitan. Syaitan ada, dia dibelenggu, artinya dibatasi karena potensi-potensi kebaikan yang ada di bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, jangan biarkan waktu yang kita punya itu dicuri oleh syaitan dengan apapun alasan dan bisikan syaitan itu. Setiap kita memiliki potensi waktu kosong, isi dengan kebaikan. Kalau tidak, jamaah yang berbahagia, setan akan masuk dan akan mempermainkan keimanan kita. Tiba-tiba secara tidak kita sadari, kita sudah terseret. Yang lain membaca Al-Quranul Karim, tidak kita sadari kita masuk dalam dunia lain. Layaknya bukan orang yang dia sedang berpuasa. Fala haula wala quwata illa billah. Jamaah yang berbahagia, di antara sesuatu yang bisa meminimalisir terbuangnya waktu di bulan yang mulia ini dengan hal yang sia-sia, komitmen dan keinginan kuat dari kita semua untuk selalu bersama dengan Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, Al-Quranul Karim itu akan bisa bersama dengan kita di mana saja kita inginkan, kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, maka Al-Quran ini akan meninggalkan kita. Kembalinya kepada kita, apakah kita mau dengan Al-Quran ataukah tidak mau dengan Al-Quran. Terlebih jamaah yang saya muliakan, bulan Ramadan itu identik dengan bulan Al-Quran dengan beberapa sebab. Pertama, Allah turunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, dan itu di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah jadikan malaikat Jibril turun ke dunia bertemu dengan Nabi SAW. Apa yang dilakukan dengan Nabi SAW? Keduanya mengulang Al-Quran. Rasulullah SAW membaca Al-Quran, disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga, kalau kita melihat sejarah para ulama terdahulu, kalau mereka akan memasuki bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadan, mau memasuki bulan Ramadan, mereka mulai menonaktifkan kegiatan-kegiatan mereka dan mulai kembali kepada Al-Quran di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak heran kalau para ulama salaf terdahulu, mereka itu semangat di dalam menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan hanya sekali, kalau sekali itu bukan levelnya mereka. Mereka itu berkali-kali, jamaah yang berbahagia. Disebutkan dari Al-Imam Ahmad, beliau setiap 3 hari menamatkan 1 kali tamatan. Ketika di 10 hari terakhir, setiap malam beliau tamatkan. Diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau dalam 1 bulan Ramadan sittina khatmah, 60 kali tamat. Kita barangkali tidak perlu terlalu muluk seperti mereka para jamaah. Minimal sekali tamat saja itu sudah nikmat yang luar biasa. Insya Allah waktu kosong kita akan tergunakan dengan baik, dengan komitmen 1 kali khatmah di dalam bulan yang mulia ini. Dengan skema misalnya setelah sholat fardu kita membaca dan berusaha menyempatkan 2 lembar misalnya. Kalau dikali 5 dalam sehari semalam, kita sudah tamat 1 juz. Kalau 1 juz dalam 1 hari, minimal dalam 1 bulan kita bisa menamatkan khatmah, sekali putaran Al-Quranul Karim. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bagi mereka yang memiliki usaha
untuk menyelamatkan waktunya dari godaan-godaan syaitan. Kalau tidak, ada saja kesibukan jamaah, ada saja upaya agar kita itu meninggalkan Al-Quranul Karim. Benar, yang paling utama adalah kita membaca Al-Quran dengan mushaf. Al-Quran di depan kita, lembar demi lembar kita buka. Ini yang disebutkan oleh ulama yang paling afdal. Apakah tidak boleh seorang membaca Al-Quran dengan HP yang dimiliki oleh kita? Boleh, disebutkan para ulama itu juga boleh dengan aplikasi mushaf yang ada di dalamnya. Namun kita harus waspada, bukannya tidak boleh, tetapi berat godaannya, sangat berat jamaah yang berbahagia. Alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita menyiapkan jasmani kita dengan pakaian yang baik, dengan berwudu, kemudian kita bersiwak sebagaimana dilakukan oleh ulama terdahulu. Kita buka satu lembar demi satu lembar membaca Al-Quran. Namun seandainya itu tidak mungkin, kita boleh menggunakan apa yang kita punya dari alat-alat komunikasi yang di dalamnya terinstal aplikasi-aplikasi mushaf. Kita baca di mana saja kita bisa membaca. Namun yang paling penting adalah kita harus waspada. Jangan baru baca 3 baris, 1 halaman, 1 lembar sudah masuk notifikasi, pesan ini, pesan itu, kita respon, akhirnya terabaikan. Target kita 2 lembar, baru 1 halaman, sudah bubar dari majelis yang ada dia di dalamnya. Akhirnya ketika hari pertama gagal dalam mencapai 1 juz, jangan diharap kalau kita tidak berusaha, hari kedua kita akan lulus jamaah. Bisa jadi gagal juga. Hari ketiga akan gagal dan akhirnya bertumpuk PR. Yang lain sudah 3 juz, 4 juz, dia 1 juz belum selesai. Walhasil dia akhirnya mengundurkan diri dari perjuangan membaca Al-Quranul Karim. Padahal bukan hanya waktu kita terisi dengan kebaikan, kita akan mendulang pahala yang demikian besar. Minimal 1 huruf yang kita baca, kita mendapatkan 10 kebaikan. Belum lagi membaca Al-Quran akan menaikkan tingkatan grade kita nanti di surga Allah Azza wa Jal. Belum lagi kita menjadi orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah dan lain sebagainya dari keutamaan-keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Semoga pesan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya sendiri pertama kali, dan tentunya para jamaah semuanya, kaum muslimin dan muslimat sedang sholat zuhur yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan, keberkahan, kesehatan dan semangat untuk beramal dengan kebajikan di bulan mulia ini untuk menggapai ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.